Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Mistis Sopir Ambulans Mengantar Jenazah. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Suasana malam di Jakarta terlihat sunyi dengan gerimis yang turun perlahan. Sebuah ambulans diparkir di depan rumah sakit. Seorang pria, Hadi, sedang berdiri di dekat pintu ambulans sambil menerima arahan dari petugas rumah sakit. Pak Hadi, tolong antar jenazah ini ke Semarang malam ini juga. Keluarganya sudah menunggu di sana, kata petugas rumah sakit. Kenapa harus malam ini, Pak? Perjalanan jauh dan jalanan sepi. Tidak bisa besok pagi saja? Tanya Adi dengan nada ragu. Keluarga meminta jenazah segera tiba. Jangan terlalu lama di jalan. Hati-hati, ya, jawab petugas rumah sakit sambil menepuk pundak Adi. Adi mengangguk pelan. Ia merasa ada yang tidak biasa, tapi ia tidak bisa menolak tugas ini. Adi duduk di kursi kemudi, menatap kaca spion yang memperlihatkan peti jenazah di belakang. Hujan mulai turun lebih deras. Perjalanan malam ini pasti panjang, gumam Adi pelan. Ia mencoba memutar radio untuk mengusir rasa sepinya, tetapi hanya terdengar suara statis. Ia mencoba beberapa saluran lain, tapi hasilnya sama. Kenapa nggak ada sinyal? Tanya Adi pada dirinya sendiri sambil mematikan radio. Di tengah perjalanan, Adi mendengar suara ketukan pelan dari belakang. Ia langsung menoleh ke kaca kecil yang mengarah ke kabin belakang, tetapi tidak melihat apa-apa. Mungkin cuma suara jalanan, kata Adi sambil menghela napas. Setelah beberapa jam perjalanan, Adi mulai memasuki jalan yang gelap dengan pepohonan tinggi di kiri dan kanan. Suasana terasa semakin mencekam. Alas roban, katanya banyak cerita seram di sini. Gumam Adi sambil menggenggam erat setir. Di tengah jalan, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Orang itu memakai pakaian putih dan melambaikan tangan, seperti meminta tumpangan. Malam-malam begini, apa dia tersesat? Tanya Adi sambil memperlambat laju ambulans. Namun, saat ambulans mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang. Astaga, kemana orang itu? Adi berbicara dengan nada panik. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, ingin segera keluar dari hutan itu. Beberapa menit kemudian, kaca spion tengah tiba-tiba retak dengan suara keras. Apalagi ini? Teriak Adi sambil mengerem mendadak. Ia mencoba mengatur napas, tetapi belum sempat tenang. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari arah peti jenazah. Siapa di sana? Tanya Adi dengan suara gemetar. Ketukan itu semakin lama semakin keras. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam peti. Ini nggak mungkin. Saya harus keluar dari sini, kata Adi sambil menghentikan ambulans di pinggir jalan. Dengan santer di tangannya, Adi keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu belakang ambulans. Tangan Adi gemetar saat memegang gagang pintu. Apapun yang terjadi, saya harus tahu, kata Adi pada dirinya sendiri. Ia membuka pintu belakang ambulans perlahan. Suara ketukan mendadak berhenti. Dengan jantung berdegup kencang, Adi membuka penutup peti jenazah. Tiba-tiba, layar gelap. Suara teriakan Adi terdengar keras, diikuti oleh suara-suara aneh yang tak dikenali. Di tempat ini, batas antara dunia nyata dan dunia gaib mulai memudar. Suara narasi menutup cerita. Suasana hening di dalam hutan. Terdengar suara nafas Adi yang terengah-engah, diikuti dengan bayangan samar-samar. Peti jenazah terbuka. Kamera perlahan menyorot wajah Adi yang penuh ketakutan. Saat Adi membuka peti jenazah, tiba-tiba bayangan gelap keluar dari dalam peti, disertai suara jeritan. Adi terjatuh ke tanah sambil menutup wajahnya. Adi terbangun di tepi jalan. Ambulans terlihat kosong tanpa peti jenazah di dalamnya. Di mana peti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Adi dengan suara gemetar. Adi memeriksa sekitar, tetapi hanya ada hutan lebat dan suara angin yang berhembus.
Adi mencoba kembali ke ambulans dan menyalakan mesin. Tetapi mesinnya tidak mau menyala. Dalam keheningan, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Siapa itu?" tanya Adi sambil melihat keluar jendela. Seorang pria tua dengan tongkat berdiri di depan ambulans. Wajahnya tampak keriput dengan tatapan tajam. "Kamu tidak seharusnya berhenti di tempat ini, Nak," kata pria tua itu dengan suara parau. "Apa maksud Bapak? Saya sedang dalam perjalanan mengantar jenazah, tapi petinya hilang," jawab Adi kebingungan. "Yang kamu bawa bukan sekadar jenazah. Dia membawa kutukan. Jika kamu tidak segera pergi, kamu akan terjebak di sini selamanya," ujar pria tua itu sambil melangkah mundur ke dalam gelap dan menghilang. Adi mencoba menenangkan dirinya dan keluar dari ambulans dengan membawa senter. Ia berjalan ke arah hutan, mengikuti jejak aneh yang terlihat seperti bekas seretan di tanah. "Apa ini jejak peti jenazah?" tanya Adi dengan suara pelan. Semakin dalam ia masuk ke hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon terlihat seperti memiliki mata yang mengawasinya. Terdengar suara-suara bisikan yang samar. "Kembalilah, jangan lanjutkan. Apa ini suara di kepalaku atau memang ada yang bicara?" gumam Adi sambil mempercepat langkahnya. Adi tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi kabut tebal. Di tengahnya, peti jenazah yang ia cari berdiri tegak, tetapi dalam posisi terbuka. "Tuhan, tolong lindungi saya," kata Adi dengan nada putus asa. Saat ia mendekati peti, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Adi membeku, merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara berat menggema dari bayangan tersebut. "Saya hanya ingin menyelesaikan tugas saya," jawab Adi sambil berbalik perlahan. Bayangan itu memiliki wajah yang tidak jelas, seperti kabut yang terus bergerak. Sosok itu menunjuk peti jenazah sambil berkata bahwa dia pergi. "Tapi jangan pernah melihat ke belakang saat kau keluar dari tempat ini." Adi mengumpulkan keberanian untuk menutup peti dan menyeretnya kembali ke ambulans. Dalam perjalanan kembali, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan mengerikan. "Kau tidak akan lolos. Tinggalkan dia di sini." Adi menutup telinganya dan terus berjalan. Ketika ia hampir mencapai ambulans, ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. "Tetap fokus, jangan lihat ke belakang," kata Adi pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Ia akhirnya berhasil memasukkan peti ke dalam ambulans dan segera masuk ke kursi kemudi. Saat Adi mencoba menyalakan mesin ambulans, kaca spion menunjukkan sosok bayangan hitam yang berdiri di belakang mobil, menatap langsung ke arahnya. "Tidak, jangan sekarang," kata Adi dengan suara bergetar. Tiba-tiba, bayangan itu menempelkan wajahnya ke kaca depan, membuat Adi menjerit. Layar langsung gelap dengan suara mesin ambulans menyala dan deru mobil yang melaju kencang. Suasana malam semakin pekat. Ambulans melaju kencang di jalan sempit. Alas roban. Adi berusaha keras mengendalikan kemudinya sambil terus membaca doa. Ia melihat kaca spion yang retak, dengan jejak bayangan hitam yang samar-samar masih terlihat di kejauhan. Adi melihat ke kaca spion tengah yang langsung membuatnya merinding. Dari pantulan kaca, terlihat peti jenazah bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya. "Apa ini benar-benar terjadi? Saya tidak mungkin gila," gumam Adi sambil menggenggam setir dengan erat. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari peti. Ketukan itu semakin lama semakin cepat. "Berhenti, biarkan aku keluar." Suara serak terdengar samar dari arah peti. "Ini tidak mungkin. Ini bukan suara manusia," kata Adi dengan napas tersengal. Adi berusaha tidak memedulikan suara itu dan fokus pada jalan. Tetapi mendadak kabut tebal menyelimuti sekeliling. Lampu ambulans tidak mampu menembus kabut tersebut. Saat kabut mulai memudar, pemandangan di sekitarnya berubah. Jalan yang sebelumnya sempit dan dikelilingi pohon kini berubah menjadi jalanan kosong dengan pepohonan besar yang tampak seperti raksasa. Udara terasa lebih dingin, dan suara jangkrik yang sebelumnya menemani kini menghilang sama sekali. "Di mana ini? Ini bukan jalan yang tadi," kata Adi sambil melirik GPS di dashboard.
Tetapi layar GPS hanya menunjukkan simbol error. Tiba-tiba, dari kejauhan, Adi melihat beberapa sosok berdiri berjajar di pinggir jalan. Mereka memakai pakaian serba putih dengan kepala tertunduk. Apa itu manusia? Atau suara Adi terhenti saat sosok-sosok itu mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan menatap langsung ke arahnya. Wajah mereka pucat, mata hitam tanpa bola mata. Ya Tuhan, apa ini? Kata Adi sambil mempercepat laju ambulans. Namun, semakin ia melaju, sosok-sosok itu muncul lagi di depan. Kali ini lebih dekat. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala yang berputar mengikuti arah ambulans. Saat Adi panik, terdengar suara dentuman keras dari dalam peti. Ia menoleh sesaat dan terkejut melihat tutup peti sedikit terbuka. Tidak, ini tidak boleh terjadi, teriak Adi sambil menekan rem mendadak. Adi memberanikan diri untuk menutup kembali peti. Ia keluar dari kursi kemudi dan menuju kabin belakang. Namun, saat ia membuka pintu ambulans, peti sudah tidak ada di tempatnya. Kemana petinya? Tidak mungkin menghilang begitu saja, kata Adi sambil mencari ke seluruh bagian ambulans. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah belakang mobil. Adi menoleh dan melihat bayangan besar berbentuk seperti manusia dengan mata merah menyala, berdiri di antara kabut. Kembalikan dia, tempatnya bukan di sini. Suara berat dan menggelegar terdengar dari sosok itu. Adi mencoba mundur perlahan, tetapi sosok itu semakin mendekat. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kata Adi dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya, lalu menunjuk ke arah peti yang tiba-tiba muncul kembali di tengah jalan. Bawa dia pergi sebelum kau juga terjebak. Tapi ingat, jangan pernah buka peti itu lagi, ujar sosok tersebut sebelum menghilang dalam kabut. Dengan sisa keberanian, Adi memasukkan peti kembali ke dalam ambulans. Ia menyalakan mesin dan melaju secepat mungkin. Namun, jalan yang dilalui terasa tidak berujung. Seperti ia terus berputar di tempat yang sama. Di tengah perjalanan, Adi melihat sebuah cahaya terang dari kejauhan. Ia berharap itu adalah jalan keluar. Saya harus keluar sini. Saya tidak peduli bagaimana caranya, kata Adi sambil mempercepat kendaraan. Namun, saat ambulans mendekati cahaya tersebut, tiba-tiba jalan di depannya berubah menjadi jurang. Adi dengan refleks menginjak rem, tetapi ambulans tetap melaju hingga hampir terjatuh. Dan terdengar suara, ketika kau masuk terlalu jauh ke dunia mereka, batas antara hidup dan mati menjadi samar. Suara napas Adi yang terengah-engah terdengar, diiringi suara ketukan keras dari peti jenazah. Ambulans yang tergantung di tepi jurang dengan roda depan hampir keluar dari jalan. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bisik Adi sambil menggenggam setir dengan tangan gemetar. Ketika Adi mencoba menyalakan mesin, suara ketukan di peti berubah menjadi suara seretan. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Tidak, saya tidak akan membuka peti itu lagi, teriak Adi dengan panik. Suara berat tiba-tiba terdengar, menggema di sekitar ambulans. Kau sudah terlalu jauh, tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, ambulans bergoyang. Adi berusaha menyeimbangkan kendaraan, tetapi suara ketukan di peti semakin keras. Dalam keputusasaan, Adi keluar dari ambulans dan berdiri di samping jurang, berharap mencari jalan keluar. Namun, jurang itu bukan jurang biasa. Di bawah, terlihat bayangan gelap yang terus bergerak, seperti tangan-tangan besar yang meraih ke arah Adi. Ini bukan dunia manusia lagi, kata Adi dengan suara parau. Dari balik kabut, sosok bayangan hitam besar yang sebelumnya ditemui Adi muncul lagi. Wajahnya samar, tetapi matanya merah menyala. Kau tidak seharusnya membawa dia keluar dari tempat ini, kata sosok itu sambil menunjuk peti di dalam ambulans. Apa yang sebenarnya ada di dalam peti itu? Saya hanya menjalankan tugas, saya tidak tahu apa-apa, balas Adi dengan nada frustasi. Yang ada di dalam bukan lagi manusia. Dia adalah bagian dari kami, jawab sosok itu. Sosok itu mengangkat tangan dan tiba-tiba Adi melihat kilasan kejadian masa lalu. Ia melihat seorang wanita berpakaian putih yang tergeletak di tengah jalan.
Tubuhnya penuh luka. Beberapa orang berpakaian hitam berdiri di sekitarnya, melakukan ritual aneh. Dia tidak pernah dimakamkan dengan tenang. Dia adalah korban dari dosa manusia yang serakah, lanjut sosok itu. Tapi, kenapa saya yang harus menanggung ini semua? Tanya Adi dengan air mata hampir jatuh. Kau adalah pembawa. Pilihan sudah dibuat, jawab sosok itu dengan suara dingin. Adi tersadar dari kilasan itu. Ia tahu satu hal, ia harus mengembalikan peti itu ke tempat asalnya. Kalau saya mengembalikannya, apakah saya bisa selamat? Tanya Adi dengan penuh harap. Itu tergantung, apakah kau bisa bertahan sampai akhir? Jawab sosok itu sebelum menghilang. Dengan sisa keberanian, Adi kembali masuk ke ambulans. Mesin mobil akhirnya menyala, dan ia mulai melajukan kendaraan. Tetapi jalan di depannya kini berubah menjadi lorong panjang tanpa ujung. Di sepanjang perjalanan, Adi melihat pemandangan aneh. Sosok-sosok bayangan berdiri di kedua sisi jalan, menatapnya dengan mata kosong. Suara bisikan mulai terdengar lagi. Biarkan dia di sini. Kau tidak akan keluar hidup-hidup. Adi menutup telinganya, berusaha tidak terpengaruh. Namun, di kaca depan, tiba-tiba muncul wajah wanita pucat dengan senyum menyeramkan. Aku ingin pulang, kata wanita itu dengan suara yang dingin. Diam, jangan ganggu saya, teriak Adi sambil terus mengemudi. Tiba-tiba, wanita itu menghilang, tetapi peti di belakangnya kembali bergerak sendiri. Kali ini, peti terbuka sedikit, memperlihatkan sepasang tangan pucat yang keluar dari dalam. Adi menghentikan ambulans di tengah jalan. Ia keluar dengan tubuh gemetar, membawa peti itu sendirian ke sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh kabut. Baiknya, saya akan meninggalkan ini di sini. Jangan ganggu saya lagi, teriak Adi dengan penuh emosi. Namun, saat ia hendak pergi, peti itu terbuka sepenuhnya. Wanita berpakaian putih muncul dari dalam, wajahnya penuh luka. Tetapi sorot matanya memancarkan amarah. Kenapa kau membangunkanku? Teriak wanita itu dengan suara menggema. Saya tidak tahu. Saya hanya mengantar jenazah. Saya tidak tahu apa-apa, jawab Adi sambil berlutut ketakutan. Wanita itu melayang mendekati Adi. Tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, sosok bayangan hitam besar kembali muncul. Sudah cukup, bentak sosok bayangan itu. Wanita itu menjerit sebelum kembali masuk ke peti, yang kemudian tertutup dengan sendirinya. Peti itu menghilang dalam kilatan cahaya, meninggalkan Adi yang terduduk lemas. Adi membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di dalam ambulans. Kali ini di jalan tol menuju Semarang. Tidak ada peti, tidak ada kabut, hanya jalanan sepi di depannya. Apa? Semua itu mimpi? Tanya Adi dengan suara lemah. Ia melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah rumah sakit di Semarang. Namun, ketika petugas di sana menghampirinya, mereka terkejut melihat ambulans kosong. Pak, mana jenazahnya? Tanya petugas dengan bingung. Adi hanya diam, tidak mampu menjawab. Ia menatap ke kaca spion, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan wanita berpakaian putih tersenyum di belakangnya. Beberapa perjalanan bukan hanya tentang jarak, tetapi tentang bertahan hidup di antara batas dunia yang kita pahami dan dunia yang tidak seharusnya kita masuki. Tamat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Nantikan episode berikutnya yang menceritakan pengalaman sopir mengantar jenazah ke Banyuwangi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.